Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 10 jebakan catur dari pembukaan Kings India Defense teman-teman. Nah yang pertama ini kita memegang bidak hitam, di mana pembukaan Kings India Defense tersebut itu diawali dari D4 dan kuda F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Kings India Defense. Dan C4, G6, dan kuda C3, gajah G7, dan E4. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih lebih banyak mengembangkan perwiranya dan juga menyerang pakai pion teman-teman. Dan D6 dan kuda F3 dan roket pendek. Dan gajah D3 dan gajah G4. Langsung mengepin kuda dan H3 mengancam gajah, dan di sini kalian langsung bisa menjawab dengan gajah pukul kuda. Dan setelah menteri pukul gajah, maka di sini teman-teman ada kuda ke C6 mengancam pion, dan gajah E3 melindungi pion, dan di sini kuda D7 mengancam pion 2 kali, dan kuda ke E2 untuk melindungi pion. Nah teman-teman, langkah ini adalah langkah blunder dikarenakan di sini ada jawaban kuda D ke E5 mengancam menteri sekaligus gajah. Nah memang kuda E5 tersebut itu sengaja kita korbankan, dan apabila pengorbanan diterima dengan pion pukul kuda, maka di sini ada balasan kuda pukul pion mengancam menteri juga sekaligus gajah. Dan menteri E3 dan kuda pukul gajah skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini hitam sangat diunggulkan dikarenakan raja putih itu tidak dapat rokade, dan sekaligus pion di petak B2 tersebut itu juga dipastikan jatuh. Dan di poin seperti ini hitam pasti sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana D4, kuda F6, dan C4 dan G6, kuda ke C3 dan gajah G7, E4, D6 dan F4. Di poin seperti ini teman-teman, putih mencoba langsung menyerang pakai semua pionnya teman-teman. Tetapi di sini kita roket pendek untuk mengamankan raja terlebih dahulu. Kuda F3, kuda ke A6, dan gajah E2. E5 langsung mengajak pertukaran pion teman-teman, dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Dan D5. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka di sini ada menteri pukul menteri. Dan setelah gajah pukul menteri, maka kuda ke D7. Dan di poin seperti ini teman-teman, posisi hitam sangat diunggulkan dikarenakan perwiranya bebas berkeliaran ataupun bebas berkembang teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah di poin seperti ini D5 memang ini adalah langkah yang terbaik, dan kuda ke C5, menteri C2 untuk melindungi pion dari ancaman kuda, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di poin seperti ini memang kita mengorbankan kuda kita, dan kuda pukul kuda, maka gajah ke F5 langsung menyerang kuda 2 kali, dan kuda F ke D2 untuk melindungi kuda, dan di sini ada
Jawaban kuda pukul kuda. Dan setelah kuda pukul kuda, maka menteri ke H4 skak mengancam kuda. Dan di posisi seperti ini G3 dan gajah pukul kuda. Dan jelas ini sekaligus mengancam menteri teman-teman. Dan apabila pion pukul menteri, maka gajah pukul menteri teman-teman. Nah di posisi seperti ini hitam diunggulkan juga perkembangan perwira dan sekaligus posisi teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana D4, kuda F6, C4 dan G6. Dan kuda ke C3 dan gajah G7, E4, D6 dan gajah G5. Langsung menyerang kuda dan kita roket pendek dan gajah E2 dan kuda B ke D7 dan menteri D2, C6 dan kuda ke F3 dan E5 dan D5 dan kuda ke C5 mengancam pion 2 kali dan roket pendek. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjauh dengan kuda pukul pion. Dan sekaligus ini juga mengancam menteri sekaligus gajah teman-teman. Dan apabila kuda pukul kuda, maka kuda pukul kuda teman-teman masih sama mengancam menteri, tetapi menteri hitam juga masih diancam sama gajah. Dan gajah pukul menteri dan kuda pukul menteri. Dan sekaligus ini mengancam beteng teman-teman. Dan kuda pukul kuda dan beteng pukul gajah. Pion pukul pion dan pion pukul pion teman-teman. Nah di posisi seperti ini teman-teman, hitam sangat diunggulkan di perkembangan perwira dan juga pion tengah teman-teman. Dan di posisi seperti ini hitam juga unggul 1 pion. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana D4, kuda F6 dan C4 dan G6, kuda ke C3, gajah G7, E4, D6 dan F3. Dan roket pendek, gajah E3 dan kuda B ke D7 dan menteri D2. Untuk langsung menguasai di diagonal, saya peraja teman-teman, E5 dan D5 dan A5. Gajah H6 dan di sini kalian langsung bisa menjawab dengan kuda pukul pion mengancam menteri. Dan apabila pion pukul kuda, maka menteri H4 skak dan sekaligus mengancam gajah teman-teman. G3, maka di sini ada menteri pukul gajah. Dan setelah menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam diunggulkan perkembangan perwira dan serta 1 pion teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini kita memegang bidak putih di mana D4 dan kuda ke F6 dan gajah F4, G6 dan E3. Dan setelah gajah G7, maka kuda ke F3, D6 dan kuda B ke D2 dan roket pendek, H3 dan kuda B ke D7 dan gajah C4 dan beteng ke E8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini ada langkah yang baik dengan gajah pukul pion skak dan raja pukul gajah dan kuda ke G5 skak. Dan sekaligus ini juga akan menguasai petak E6 teman-teman dan raja G8 dan kuda ke E6 mengancam menteri dan menteri terjebak teman-teman. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja ke F8,
maka sama saja kuda ke E6 skak, raja G8 dan rokade pendek. Kita bisa menunda untuk memukul menteri dikarenakan menteri itu terjebak teman-teman. A5 dan kuda pukul menteri. Beta pukul kuda, dan di pos seperti ini putih unggul kualitas perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6 teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini di mana D4, kuda F6 dan C4 dan G6 dan kuda ke C3, gajah G7 dan E4, D6 dan kuda ke F3 dan rokade pendek, gajah E2 dan kuda B ke D7 dan rokade pendek, B6 dan E5 mengancam kuda sekaligus mengajak pertukaran pion, dan apabila pion pukul pion maka pion pukul pion jelas mengancam kuda. Dan di posisi seperti ini teman-teman, apabila kuda G4 mengancam pion 3 kali maka E6 mengancam kuda dan pion pukul pion, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan kuda ke G5 mengancam pion dan sekaligus mengancam kuda teman-teman, dan kuda ke D5 untuk mensupport kuda, dan di sini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul kuda, dan setelah menteri pukul menteri maka gajah pukul menteri teman-teman. Nah teman-teman, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda G ke F6 maka kuda pukul pion mengancam menteri sekaligus beteng, dan menteri E8 dan kuda pukul pion sekaligus mengancam menteri juga dan mengancam beteng, dan menteri ke D8 maka kuda ke E6 mengancam menteri lagi sekaligus beteng, dan menteri ke E8 dan gajah ke F3 mengancam beteng, gajah A6 maka di sini ada kuda pukul gajah, dan setelah raja pukul kuda maka gajah pukul beteng, dan menteri pukul gajah dan B3. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira dan juga 1 pion, dan dipastikan putih juga akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini di mana D4, kuda ke F6, C4 dan G6 dan kuda ke C3, gajah G7 dan E4, D6 dan kuda F3 dan kuda B ke D7 dan gajah G5 langsung menyerang kuda, dan C5 dan E5, dan di pos seperti ini apabila dijawab dengan pion C pukul D4 maka di sini ada pion pukul kuda, dan di sini masih mengancam gajah teman-teman, dan apabila pion pukul pion maka menteri pukul pion, dan jelas ini mengancam pion 2 kali, dan apabila pion pukul gajah maka menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih diunggulkan 1 kuda. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7 teman-teman. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan pion D pukul E5 maka pion pukul pion, kuda G4 dan kuda ke D5 dan kuda pukul pion, dan gajah pukul pion mengancam menteri, dan menteri ke A5 skak dan B4 menutup, dan menteri ke A3, gajah E2 dan kuda pukul kuda maka pion pukul kuda, gajah ke E6 mengancam kuda maka rokade pendek, dan setelah kuda ke E3 maka pion pukul kuda teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih diunggulkan 1 perwira. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8.
8 teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini dimana D4, kuda ke F6 dan C4 dan G6 dan kuda C3, D6, kuda F3 dan kuda B ke D7 dan gajah G5 dan E5. Nah teman-teman, ini adalah langkah kesalahan dimana di posisi seperti ini ada pion pukul pion, dan setelah pion pukul pion maka kuda pukul pion. Dan setelah kuda pukul kuda, di sini langsung ada menteri pukul menteri, dan raja pukul menteri, dan gajah pukul kuda, skak. Dan sekaligus ini mengancam kuda dan serta beteng teman-teman. Raja ke E8, maka gajah pukul kuda. Dan di posisi seperti ini teman-teman masih mengancam beteng teman-teman, dan juga pion di petak C7. Dan di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira dan juga 1 pion. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini dimana D4, kuda ke F6 dan C4, G6 dan kuda C3, D6 dan E4, gajah G7 dan kuda ke F3 dan rokade pendek H3 dan B6 untuk menyiapkan pion seto buat gajah terang, dan gajah D3 dan C5 langsung mengajak pengaduan pion. Maka di sini E5 mengancam kuda sekaligus mengajak pertukaran pion, dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Ini mengancam kuda teman-teman, dan kuda F ke D7, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan gajah E4 mengancam beteng. Dan di posisi seperti ini beteng tidak dapat diselamatkan. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Kuda ke E8, maka gajah E4 juga mengancam beteng, dan menteri pukul menteri, dan raja pukul menteri, dan kuda ke C6 dan gajah pukul kuda. Dan setelah beteng ke B8, maka di posisi seperti ini putih sudah mutlak unggul 1 perwira teman-teman, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10 ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini dimana D4, kuda ke F6 dan C4 dan G6, kuda C3, gajah G7 dan E4, D6 dan F3, rokade pendek dan gajah ke E3 dan E5, dan menteri ke D2, dan setelah C6 dan rokade panjang, kuda ke A6 dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Dan di sini putih bisa menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, dan beteng pukul beteng, skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira beteng teman-teman, dan dipastikan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Dan gajah F8. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.